siapa yang bersyukur, bersabar, bertakwa, membalas keburukan orang lain dengan kesabaran dan dengan kebaikan, maka Allah pasti memberi anugerah kepada kita. Enak ya? Jadi kalau seperti ini, orang itu nggak akan punya musuh. Yang ada hanya ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah. Sehingga hati ini menjadi lapang. Orang-orang yang hatinya sempit, sumpek, ruwet, itu karena pasti mikir makhluk. Kalau mikir Allah, mikir akhirat, nggak ada sumpek, nggak ada ruwet. Yang di sini yang paling sumpek siapa? Atau yang sumpeknya ringan? Mas Anto, sumpeknya apa? Sesuk sing gawe tuku wedake bojo habis yo. Makhluk kan yang dipikir. Pun. Berarti jawabannya mayattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Barang siapa yang bertakwa dan mau bersabar, Allah akan membalas. Kemarin ada satu kisah nyata. Orang haji itu sekarang kalau masuk Raudhah, Raudhah itu satu taman surga yang ada di antara makamnya Rasulullah. Kalau dulu rumahnya Rasulullah dan mimbar Masjid Nabawi, di antara itu ada tempat sempit namanya Raudhah, surga, taman surga. Kita masuk ke Raudhah, maka sama halnya kita mencatatkan nama kita di surga. Allahumma amin. Semoga jamaah ini nanti semua bisa masuk Raudhah dan nanti menyebabkan kita masuk surganya Allah. Allahumma amin. Sekarang orang haji itu harus pakai aplikasi. Kalau ingin masuk Raudhah harus aplikasi download, namanya aplikasi Tawakalna. Tawakalna. 2 jam sebelum masuk harus daftar. Kita bisa membayangkan 3 juta orang berkumpul dalam satu tempat. 3 juta orang berkumpul dalam satu tempat, download kabeh. Kira-kira error napa mboten? Banyak erroran. Orang seusia saya sudah bingung. Saya gaptek, nggak pinter dolanan HP. Sama Mas Kofik dikasih HP yang berkekuatan tinggi, yo nganggo risite WA tok. Disuruh aplikasi download Tawakalna, nyerah, nggak bisa. Orang-orang berebut jalan menuju Raudhah dan makam Rasulullah itu digawe umat ngene. Jadi ben antri panjang, sudah ada aplikasi masuk. Ketika itu saya dan teman sama Star Nurholik ya, mau download bagaimana? Wong kita nggak bisa. Tapi saya meyakini bahwa doa yang terbaik adalah doa yang berada di dalam sholat. Tak baleni. Donga yang terbaik adalah doa yang ada di dalam sholat. Lengkap di dalam sholat itu doanya. Butuh doa apa? Lengkap. Doa nyauri utang ada. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, berilah belas kasih kepadaku. Wajburni. Wajburni artinya nambeli. Barang sing kurang ditambeli, barang sing ora lunas di lunasi. Wajburni ono. Itu bagi yang punya hutang wacono. Atau bagi yang usahanya seret. Setiap mau buka apapun, Rabbi fili warhamni wajburni warfani watini wa'afini wa'afani, buka tokone. Bengkel kok sepi, Rabbi fili warhamni wajburni, buka bengkele. Pijet kok sepi, Rabbi fili warhamni. Pijetane lari. Sama. Kalau kita ingin masuk Raudhah, Allah sudah memberi doa kepada kita di dalam sholat. Doa yang terbaik. Bagaimana salam kepada Rasulullah? Sudah diajarkan di dalam sholat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika itu harapan saya hanya satu, ya Rasulullah. Ketika saya di Jawa, ketika saya di Indonesia,
Saya selalu mengucapkan salam untukmu ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Maka di tempat yang sedekat ini hanya 50 meter, hanya memandang makbarohmu. Kenapa engkau tidak memanggilku ya Rasulullah? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Sudah banyak orang ngurusi HP, saya enggak ngurusi HP. Saya selalu memanggil Rasulullah, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Dengan penjagaan yang ketat, tepat pada angka 116 Assalamu alayka ayyuhan nabi itu ada askar melengak. Ada askar melengak. Datang. Ila raudhah katanya. Apakah kamu mau ke raudhah? Saya langsung nangis, ya Rasulullah. Engkau mengirimkan orang. Aku menjawab, na'am ya habibina. Langsung. Ustaz Khalid dorong, hari. Semua disuruh minggir. Semua disuruh minggir. Masuk ke raudhah. Sholat 2 rakaat. Doa. Kemudian ziarah makam Rasulullah SAW. Sabar. Jangan panik. Bingung urusan dunia. Tasreh, download. Itu urusan dunia. Kalau kita jauh-jauh dipanggil oleh Allah dan Rasulullah dari sini untuk ke sana, ya sandarannya sana. Ojo. Pun wa may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Berarti inti dari kesabaran itu berbuat atau ikhtiar. Inti dari kesabaran itu berbuat dan berikhtiar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail ke padang tandus bersama Hajarna, bersama Sayyidah Hajar. Nabi Ismail yang masih bayi, Nabi Ibrahim berpaling. Hajar kaget. Wahai Nabi Allah ya Khalilar Rahman, tegakah engkau meninggalkan kami? Ibrahim, karena secara basyariah meninggalkan anak istri di padang tandus sendirian, tidak ada air, tidak ada apapun, secara basyariah manusia pasti tidak tega. Tidak menjawab Nabi Ibrahim. Kemudian Siti Hajar mengatakan, bertanya, wahai Nabi Allah, wahai Khalilur Rahman, engkau meninggalkan kami ini karena perintah Allah atau hanya karena engkau takut aku cemburu kepada Sarah? Jadi bujune Nabi Ibrahim ono Sarah, ono Hajar. Kami dipisahkan yang begitu jauh itu apakah karena kamu takut kecemburuan atau ini perintah Allah? Jawaban Nabi Ibrahim, karena ini adalah perintah. Baik, kata Hajar, tinggalkan. Kalau Allah yang memerintahkan, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Akhirnya Nabi Ismail mulai menangis karena haus. Di kepanasan yang begitu dahsyat, otomatis air susu pun tidak mengalir karena dehidrasi. Akhirnya berlarilah Hajar antara Safa dan Marwah yang sekarang disebut apa? Sa'i. Ini kesabaran, ini tawakal, ini takwa. Dengan sabar menaati perintah Allah namanya takwa. Sabar berikhtiar bukan berarti aku tawakal. Gusti Allah nek ngirimi banyu ora ya ceblok-ceblok dhewe. Itu bukan sabar, itu putus asa. Atau katoken. Sabar dan katoken itu jaraknya sehelai rambut. Bedanya dari perbuatannya. Akhirnya berlari kecil. Ternyata Allah tidak mengeluarkan air dari ikhtiarnya Hajar, tapi Allah mengeluarkan air dari kaki suci kecil Nabi Ismail alaihissalam. Mungkin pangapunten, kita berbuat baik,
Belum tentu dari kebaikan itu yang berhasil, belum tentu. Tapi dari yang lain yang akan berhasil. Maka kewajiban kita apa? Ya bersa'i tiap hari. Kita seperti hajar tiap hari, berikhtiar tiap hari. Tapi Allah membahasnya lewat jalan mana? Wallahu a'lam. Misal, Pak Wo karo Iwan. Pak Wo ki wonge apian. Tak kakei. Tapi Pak Wo nggak pernah balas, tapi wonge apian. Lah Iwan, iki jarang tak kei. Yo, sebentar-bentar nutok, seedik nutok. Tapi ternyata kita mengharapkan suatu saat ketika kita sulit, harapan saya Pak Wo atau Iwan yang menolong. Karena ternyata justru kadang pertolongan Allah lewat orang lain. Seperti cerita roti yang diracun itu. Cerita roti yang diracun kemarin. Pun intinya apa? Takwa dan sabar. Qalu padha jawab sapa dulurin Nabi Yusuf. Apakah engkau Yusuf betul? Bagaimana keadaanmu? Sungguh Allah telah memberi aku anugerah. Barang siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Maka balas kejahatan orang dengan kebaikan. Qalu padha matur sapa ikhwatu Yusuf. Tallahi, demi Allah laqad athar. Jadi teman-teman milih kaing sira sapa Allah Gusti Allah alaina ing atase kita. Wa in stune kita iku kuna ana sapa kita iku la khotiin yekti wong kang padha salah kabeh. Kala jawab sapa Yusuf, la tathriba. La tathriba ora ana pemaido iku maujud. Alaikum ing atase sira kabeh. Al yauma ing dalem iki dina. Yang firu muga-muga ngapura sapa Allah Gusti Allah lakum maring sira kabeh. Wa huwa utawi Allah iku arhamur rahimin. Luwih welas-welase wong kang aku welas kabeh. Qalu tallah. Saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan demi Allah, Allah lebih memilihmu daripada kami. Lebih menyayangimu daripada kami. Wa in kunna la khotiin. Sungguh kami adalah golongan orang-orang yang salah. Apa jawab Nabi Yusuf? Kicara sampean piye jajal? Dulurmu menyakiti sampean, ingin membunuh, ingin menghabisi karena merasa iri dengki. Kemudian suatu saat sampean menjadi orang besar, dulurmu butuh, terus dulurmu ngakoni salah. Yo, sepurane dik, cara sampean jawabe piye? Oh, nggih. Roh dhewe ta kowe. Kene kok. Roh dhewe ta kowe. Kene kok. Nayoh men. Nah, inilah Nabi Yusuf mengatakan la tathriba alaikumul yaum. Mas, dulurku kabeh, aku tidak menganggap kalian bersalah. Hari ini dosamu, kesalahanmu sungguh telah hilang semua. La tathriba alaikumul yaum. Jadi Nabi Yusuf ketika disakiti, Nabi Yusuf ketika dicemplung neng sumur, sudah Nabi Yusuf tidak menganggap saudaranya jahat. Nabi Yusuf tidak dendam, bahkan tidak menyimpan kejahatan saudaranya di dalam hati. Nabi Yusuf ketika disakiti saudaranya ridho. Saking welasé Nabi Yusuf, ridhone Nabi Yusuf, malaikat Jibril dugi ngancani. Jadi ketika kita disakiti orang, jangan ingat kesalahan orang, tapi fokus melangkah ke depan. Kalau kita fokus melangkah ke depan, tidak mengingat keburukan orang, maka Allah menurunkan anugerahnya. Ketika Nabi Yusuf di penjara, kenapa penjaranya agak lama? Karena Nabi Yusuf mengingat. Tidak sebentar, agak lama, 7 tahun. Kenapa? Mengingat kesalahan Zulaikha. Jadi kalau ingin ujian kita cepat dibereskan sama Allah,
Kalau masalah kita ingin segera dibereskan sama Allah, kuncinya lupakan kesalahan orang lain yang berbuat kepada kita. Itu. Nek sampean iling-iling terus diuji sampean. Karena tujuan Allah tidak sampai kepada kita. Hati yang ridho, hati yang lapang. Lupakan, nah ini sing diarani la tathriba alaikumul yaum. Siapa? Saya tidak pernah menganggap sampean salah, Mas. Itu ujian hidup, enggak apa-apa, ngoten. Bahkan tidak akan yaghfirullahu lakum, Allah akan memaafkan kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Teng kitab niki, teng kitab Badai Uzur diterangkan bahwa terjadi perdebatan di antara para ulama. Setelah dimaafkan itu, apakah saudara-saudara Nabi Yusuf itu derajatnya diangkat oleh Allah? Ternyata ikhtilaf di antara para ulama. Ikhtalafa jama'atun minal ulama fi nubuwati ikhwati Yusuf. Faminhum man qala ma kana fihim nabiyyun siwa Yusuf alaihissalam. Wa minhum man qala kulluhum anbiya. Wa hum al-asbatu alladzina dzakarahumullahu fil Qur'anil azim. Ada dua pendapat yang mengatakan bahwa setelah dimaafkan dosa-dosa kesalahan saudara Nabi Yusuf, sebagian saudara Nabi Yusuf ada yang menjadi nabi. Ada yang mengatakan semuanya menjadi nabi. Karena dimaafkan, didoakan. Masya Allah. Kita sering menjustis orang. Orang yang salah, selamanya salah. Tidak. Jadi pahala kita nikel. Kenapa saudara Nabi Yusuf yang kita anggap kejam, yang kita anggap apa nek ngarani raja tega pingin mateni adike, itu kesalahan yang fatal kan? Tapi di akhir hayatnya mereka diangkat oleh Allah menjadi nabi. Kenapa? Satu, karena doa orang yang dizolimi itu mustajab. Kemudian doa orang yang dizolimi ini mendoakan kebaikan. Sehingga orang ini dapat dua, orang yang jahat ini. Satu, dosanya diampuni oleh Allah. Dua, derajatnya diangkat oleh Allah. Sehingga mendapatkan hidayah. Sampean pernah mikir, ono wong dan pokoknya misalnya jahat karo sampeyan. Pemain sampean dieleki, diteletongi misalnya. Utawa usaha ini sampean dilolokke misalnya. Pernahkah sampean berikan rahmat untuknya? Ya Allah, aku kirim Fatihah untuknya. Ya Allah, ampuni dosa orang itu. Mendoakan itu, doa ini mantul. Tul. Yang diampuni dosa kita dan dosa dia. Yang dapat rahmat kita dan rahmat dia. Nah itu mestinya dilakukan. Aku kenyang. Gelo terus tak hizib nasor. Hizib nasor cek kurang tedas saifi pisan. Karwan mati sak cindil-cindile. Ya panah-panah. Sampeyan baca sejarah apa ono tafsir gara-gara gelo terus tak hizib saifi terus sak cindil-cindile. Ya aja ngono cah. Lah, orang yang punya pola pikir seperti itu dibuat ruwet sama Allah. Enggak bisa bahagia. Karena urusannya belum selesai. Makanya selesaikan urusan kita dengan Allah. Selesaikan urusan kita dengan makhluk. Dengan cara apa? Kalau ada orang yang menzalimi kita, balas dengan kebaikan. Itu yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Sehingga doa Nabi Yusuf ini tembus. Saudara-saudaranya yang jahat kepadanya diangkat menjadi nabi oleh Allah. Masya Allah. Iki ketoke prakteknya gampang apa angel? Jadi sabar gampang ya. Sabar itu tidak berarti diam duduk. Sabar itu penerapan, diaplikasikan. Diaplikasikan dalam hal berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Masya Allah. Soalnya ini sering kula aturaken kene apa to dulur apik kon ngapiki, dulur elek kon ngapiki. Lah ya wong iku dulur-dulurmu dewi.
Urung elek wis kelakuane elek. Bu elek tambah nemen elek. Nek wis elek dulure sapa? Ya dulurmu. Sing rugi sapa? Ya awake dhewe. Makanya dulur elek sampean api ben gak nemen-nemen elek. Tapi aja diucapke. Aku ngapiki sampean ora. Ben gak nemen elekmu. Ngono ya aja diucapke. Tambah parah nek ngono itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم Idhabu budalana sapa sira kabeh bikomisi kelawan klambi kurung ingsun gamis. Hada ya iki gamis. Fa'alku mongkoni ing gamis komis ala waji abi ing atase wajahe bapak ingsun. Yakti mongko teka sapa abi basiron hale wong kang bisa ningali. Waktu lan kanono sapa sira kabeh ni ingsun bi ahlikum kelawan ahli sira kabeh ajmaina hale sekabehane. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya sudah tidak ada masalah antara Nabi Yusuf dengan para saudaranya. Sudah clear, sudah baik. Semua orang itu pasti punya masalah. Kiai dengan mertua punya masalah, punya. Saya pernah masalah, punya. Semua orang pasti punya masalah. Tapi kalau kita berdasarkan tauhid, ridho Allah, maka masalah seberat apapun akan menjadi ringan. Dan kita akan melakukan hal yang membuat mertua itu ridho, ikhlas. Sampai cara mertua kula biasa muni, mantu sak Ponorogo dhewe apik mantuku Jenagara iki. Sak Ponorogo apik dhewe ya mantuku Jenagara. Sampeyan gak percaya takokno masih ning kene ibuku ning kene kae. Nggih, karena apa? Karena apa? Ya karena tuntutan kita hanya ridhone Gusti. Sampeyan ora rukun karo dulur. Enggak rukun sama dulur. Iku mesti bahase sing galengan om sing sawah kene dilongi dunia. Tapi kalau kita mikir ridho Allah, bahkan saudara monggo. Makanya sampean nek bapak ibu kabundut wis topen kabeh Mas, wis topen kabeh. Aku rasa kabeh ndang muni ngono, ora yo puwenak. Mbah ora patek percaya. Masalah kon ngene iki ora patek percaya model iki. Ya Allah, ya Allah. Anggitku sing tak inter sing kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya sudah clear rukun. Jadi hari ini sampai hari ini belum rukun, semoga dirukunkan sama Allah. Yang punya keluarga yang sampai hari ini
belum rukun, semoga dirukunkan oleh Allah. Ya Allah. Akhirnya setelah rukun, Nabi Yusuf bertanya kepada saudara-saudaranya, kakak, bagaimana keadaan bapak? Masya Allah Yusuf, setelah kepergianmu, bapak sering menangis. Bapak sering menangis. Sampai matanya nggak bisa melihat. Akhirnya orang-orang janggal. Bagaimana mungkin seorang Nabi Yakub, Nabi loh ya, seorang Nabi Yakub hanya kehilangan anak, seakan-akan menderita, sampai matanya buta. Seakan-akan dia lebih mencintai anak. Padahal anak itu dunia sama. Akhirnya datanglah utusan para nabi yang lain, menanyakan kepada Yakub, wahai Yakub, engkau adalah nabinya Allah, selir pilihannya Allah. Kenapa kehilangan anak menyebabkan engkau berduka sampai matamu buta? Apa jawab Nabi Yakub? Aku menangis bukan karena kehilangan Yusuf. Yang aku tangisi adalah kepergian Yusuf di usia kecil. Sedangkan aku takut dia dijual belikan dan dia lari atau berpaling dari tauhid. Itu yang aku takutkan. Aku takut Nabi Yusuf saat itu masih kecil, dia tidak tahu ajaran tauhid ayahnya. Jangan-jangan dia ketika besar tidak Islam lagi. Jangan salah sangka. Jadi menangisnya fisiknya Yusuf, tapi yang ditakutkan adalah tauhid atau keislaman Yusuf ketika besarnya. Akhirnya Nabi Yusuf mengatakan, idhabu biqomisi hadza fa'alquhu ala wajhi abiyati basira. Kakak, bawalah gamisku ini, maka usapkan ke wajah bapakku. Fa'alku itu liko itu ketemu. Maknane sampean rak nguncalaken. Iki lho klambi uncano ning raine bapak. Piye? Yo enggak seperti itu. Baca di kitab-kitab yang lain, maksudnya fa'alku ya cukup sentuhkan gamisku ini ke wajah bapak, nanti bapak akan bisa melihat. Ini baju apa? Ini bukan baju sembarangan. Baju ini adalah kan oleh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, nek wong Jawa ngarani rompi unta kusumo. Lah yo aku yo mikir, jeneng unta kusuma kok dinisbatkan ning Nabi Ibrahim, apa jenenge Nabi Ibrahim Jawa to? Yo wong-wong rompi ini Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrud ora apa-apa, jenenge rompi unta kusuma iku kondi. Ya wis pokok yo gamis. Kalau bahasa di sini adalah bikomisi hadza. Kemudian gamis Nabi Ibrahim yang dipakai ketika dibakar Raja Namrud ini diwariskan kepada Nabi Yakub. Ketika Nabi Yakub memandang Nabi Yusuf seneng, gamis ini diluntung cilik, didadekno cilik, dikalungno ning kalungin Nabi Yusuf ketika masih kecil. Ketika Nabi Yusuf ditelanjangi, dimasukkan ke dalam sumur, telanjang, Nabi Ibrahim, malaikat Jibril turun membukakan kalungmu itu, ada gamis dipakaikan oleh malaikat Jibril. Itu adalah gamis dari surga yang diberikan Allah kepada nenek moyangmu yang bernama Nabi Ibrahim, diwarisi kari Nabi Yakub, sekarang engkau warisi. Maka nanti karena gamis ini bau surga, jarak radius berapa ribu kilometer, angin membawa bau surga ini, bagi seorang nabi bisa mencium. Aku mencium baunya Nabi Yusuf. Paham ya? Berarti baju apa yang diusapkan ini? Gamis Nabi Ibrahim. Nek kowe pengin darani rompi untuk kusumo yo ora apa-apa. Jadi ternyata
tarikh sejarah itu akan selalu terulang. At-tarikhu yu'idu nafsah. Tarikh itu akan terus. Maka agar kita bisa mencetak sejarah, maka tirulah perilaku pelaku sejarah sebelumnya. Uripmu enteng. Oh, aku ndek masalah koyong ini, biyen sapa ya sahabat sing kaya iki. Dulu pernah toh satu sahabat yang meninggal di perang Uhud, meninggalkan hutang, yang hutangnya dengan asetnya ketika dikalkulasi lebih besar hutangnya. Namanya sahabat Abdullah. Punya anak barep jenenge Jabir. Duwe dulur songo, cilik-cilik. Sahabat Abdullah kapundhut, orang-orang sing ngutangi banyak padha nagih utang. Ada yang mengalami seperti itu? Dikumpulkan sama sahabat Jabir, anaknya yang pertama. Wis gini ayo, lunas-lunasan. Piye carane lunas-lunasan, wahai Jabir? Itu bapak itu punya 2 kebun kurma. Wis ndang mek sakarepmu, utangmu lunas yo. Jere wong-wong, penak men. Hei Jabir, kanca-kanca utang-utang. Aja kok terus nek kanca terus lunas ngono yo aja. Kanca-kanca duit-duit. Aja kok kanca senengane mangan duwite kanca lunas. Enggak bisa Jabir. Harus sesuai takaran kita. Akhirnya sahabat Jabir matur Rasulullah. Ya Rasulullah, bapak niku kapundhut. Bapak kula Abdullah niku kapundhut. Kula anak barep digodaki wong ngalur ngidul gara-gara utang. Lah tiang-tiang pun kula kumpulke sedaya. Lah terus kula lengken nglunaske mboten saged. Kebunmu sing apik mbok nglunasike ndi to? Jabir, niki ya Rasulullah. Kanjeng Nabi ku ngumeti. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Diumeti karo Kanjeng Nabi. Jabir, ngunduhe kapan? Hari yang ditentukan. Kumpulkan semua orang yang bapakmu punya hutang kepadanya. Dikumpulkan semua. Panen. Sahabat Jabir panen. Berapa hutangnya? Sekarung karung kurma. Berapa hutangnya? Semua ambil. Setelah semua ambil, ternyata kurmanya masih banyak dan untuk kebutuhan beberapa. Ciri wong sing utangnya atau ngunduh dhewe kae.
Ya, setelah Bapak bisa melihat bahwa keluarga kita semua datang ke sini, apa yang dilakukan? Saudara tertuanya menangis. Wahai Yusuf, biar aku yang membawa gamismu kepada bapakku. Untuk apa, wahai kakakku Yahuda? Untuk membalas dulu yang membawa pakaianmu ketika aku lumuri dengan darah. Ke darah apa kayak? Darah pite apa kelinci apa kayak? Kilo, oh sing nerangno Ustaz dulu beda-beda, ono sing cok ayam, cok kelinci. Darah apa kayak? Aku pertama nerangno darah apa kayak? Kambing. Serigala. Bukan, serigala itu alasannya sing nyokot. Serigala itu yang memakan Nabi Yusuf. Ciri Nabi Yakub pinter men serigalane, masak memakan hanya orangnya, bajunya tidak sobek sekalipun. Biar aku yang membawa baju ini kepada bapakku, wahai Yusuf, karena dulu aku yang membawa bajumu, aku yang melumuri darah bajumu yang aku memberikan kepada bapakku sehingga bapakku merana sehingga sampai buta. Aku yang membawanya sebagai bentuk tebusan. Dari sini kita bisa belajar, Yahuda dosanya itu, tobatnya itu. Umar bin Khattab itu dulu pinter gulet, pinter jago gulat, preman di pasar Ukas. Walaupun dia berpendidikan, tapi untuk makan kadang-kadang dia adu tinju neng pasar Ukas. Ketika Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, oke kok terus neng masjid terus, tapi dia berdakwah dengan cara premannya. Nah, ono wong wani gak kanjeng Nabi hadap ya, gak kanjeng Nabi hadap ya, itu Umar bin Khattab. Ada seorang penyair namanya Imam Syarafuddin Al-Busyairi. Dia mendapatkan uang dari syair-syairnya. Dia mendapatkan uang banyak dari syair-syairnya. Kemudian dia bertaubat. Dalam setruknya dia bermimpi. Imam Syarafuddin mengarang kitab Burdatul Madih. Kalau aku dulu begitu indah memuji wanita sehingga karyaku diberi balasan yang tinggi, maka aku akan membuat syair yang terindah untuk Rasulullah sehingga dosa-dosa syairku dulu diampuni oleh Allah dengan pahala syair-syair salawat. Akhirnya Imam Syarafuddin ngarang kitab Burdatul Madih. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habib. Melumuri darah bajumu Yusuf sehingga dicium oleh bapakku itu. Belum tak mana nih, baru satu ya. Walang mafasotan ing dalam selangsane berangkat. Opal iru untan-untan pola mongko ngucap sapa abuhum bapake ikhwatu Yusuf. Istune ingsun iku la ajitu yakti sunri Yusuf. Lamun ora ana utawi yen to nganggep bodho sapa sira kabeh ni ing ingsun laula antufan itu, lamun to ora ana utawi yen to nganggep bodho sapa sira kabeh ni ing ingsun. Kalu padha matur sapa ikhwatu Yusuf, tallahi demi Allah, inna kastune tuan iku la fi dhalalika tetep ing dalem kesasaran tuan al-qadimi kang awas. Ketika Yahuda dan saudara-saudaranya pulang membawa gamis Nabi Yusuf, ini Nabi Yakub mengatakan, inilah ajidu riha Yusuf, aku mencium bau harum Nabi Yusuf. Toh nanti kamu akan menganggapku bodoh. Jadi kenapa
Dengan ribuan kilometer ini Nabi Yakub sudah mencium bau. Karena para nabi itu ketika Mi'raj sudah mengetahui bau surga. Sedangkan gamis yang dibawa oleh Yahuda dalam perjalanan ini adalah gamis yang di situ tercium bau surga. Makanya ribuan kilometer pun